ronggian santun lan mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mursidi. Selamat datang di NU Banyudono Channel. Di konten ini kita akan ngobrol tentang banyak hal, baik itu tentang agama, sosial, tentang pendidikan, atau tema-tema yang lain yang berkualitas dan semoga bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Bapak Kiai Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena sehat niku sakniki dados nganu nggih, sesuatu sing istimewa. Istimewa. Dalam kondisi seperti harga ini. Yang sangat mahal. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua juga diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ini Pak Kiai Abdul Qadir ini adalah seorang Rais Suriah NU di wilayah Banyudono. Meskipun beliau masih tampak muda atau memang masih muda ini? Masih muda. Hampir tua. Usia berapa tahun Pak? Ya, kelahiran 76 saya. Wah. Berarti 47 ya? 47. Kurang lebih ya segitu. Untuk jadi Rais Suriah di Banyudono ini periode ini atau sudah berapa periode? Kayaknya sudah 3 periode saya. 3 periode? Iya. Wah. Itu waktu ketua Tanfidnya Bapak Ambar Sukiswoh, Bapak Care. Saya juga ada di Rais Suriah. Ketika ketua Tanfidnya Pak Burhan. Oh iya. Juga ya. Rais Suriah. Sekarang Pak Kiai Mustafa ya. juga masih Rais Suriah, tapi double sama di MBC. Oh, iya. Menjadi apa itu Katib Suriah MBC Kecamatan Dukun gitu. Berarti sudah sampai 3 kali. 3 kali. Mungkin untuk pengalaman seorang Rais Suriah itu kan memang disyaratkan di NU memang harus punya pengalaman nyantri. Nah ini pengalaman nyantri itu di mana aja Pak dulu? Ya dulu awalan kita ngaji di musola sendiri, di tempat sendiri, bapak saya ngajari. Yeah. Kita mulai dari Iqra, dari turut-turutan toh, alif Yeah. tak sapi turutin juz ama. Kemudian ke Masjid Al-Amin dulu musola itu sama Mbah Kaum sepuh namanya pun Mbah Nur Pandi. Setelah itu saya ngaji sore juga pernah di Pondok Randu Kuning. Dulu ada ngaji sore. Ya, yang ngajar santri-santri senior zaman dulu. Iya. Setelah itu saya rampung sekolah SD, tidak meneruskan sekolah ke SMP, langsung mondok lagi. Ya di situ di Pondok Pesantren ABI Nailul Muna Aswan Mbah Kiai Abdul Jabbar Ali. Yang mana Mbah Kiai Abdul Jabbar Ali itu santri Mbah Kiai Khudori Tegarjo. Jadi sanad saya ngaji itu juga sanatnya muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Oh iya. Jadi Mbah Abdul Jabbar guru saya, santrinya Mbah Khudori Tegarjo. Mbah Khudori Tegarjo santri dari Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari santri dari beliau Maha Guru Simbah Kiai Khalil Banggala. Jadi sanatnya jelas. Ketika saya mengabdi di Nahdlatul Ulama Ranting Banyudono, saya juga bersanat dengan para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi gini Pak, yang jadi persoalan sekarang itu Pak. Sekarang itu kan kalau zaman dulu seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, memang belajar agama itu di pesantren. Kalau tidak di pesantren ya di masjid, di kampung-kampung sama kiai-kiai yang latar belakang juga mereka alumni pesantren. Tapi sekarang kan dengan perkembangan teknologi ini yang semakin mudah, banyak sekali cari informasi masalah ilmu agama itu cukup tinggal browsing. Pengen tahu tentang zakat, tinggal cari di internet. Betul. Nah ini gimana ini menurut Bapak ini? Menurut saya mencari ilmu itu bisa diambil dari mana saja. Yeah.
Jadi mencari ilmu bisa diambil dari mana saja, dari YouTube, dari TV, dari radio bisa saja. Tapi idealnya ketika kita mau mempunyai ilmu yang bisa dikatakan ilmu itu barokah, ya, itu harus punya sanad guru, harus punya guru. Ketika kita kepingin ilmu qiraah kita barokah dan bermanfaat, maka harus cari guru. Ya, Guru yang punya sanad, baik itu di TPA atau di TPQ, di majelis taklim, yang ada di musola, yang ada di rumah-rumah. Guru yang jelas. Itu ketika Mbak mau ngaji ilmu qiraah, mau fikih, ngaji safinah, juga harus cari guru. Biar ilmunya tidak hanya sekedar Mbak pinter, cerdas, tapi juga berkahnya. Dan manfaat dan mutafaqih yang kita kadang-kadang. Tapi sekarang banyak. Di masa yang seperti ini memang baik sekali kita mencari ilmu dengan wasilah media-media online, baik itu YouTube, TV, atau Facebook kan sekarang banyak pengajian lewat. Gimana? Boleh atau nggak? Boleh banget, cor saya. Boleh banget untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Terus pundi ben ilmu itu juga nantinya menjadi barokah, maka carilah guru yang bersanad. Misal Mbak mau ngaji lewat YouTube kepada siapa? Kiai si A, si B. Pastikan kiai yang membawakan tema, membawakan pengajian di YouTube atau di FB itu kiai-kiai yang betul-betul kiai. Kiai sing pancen lulusan pesantren, duwe sanad, duwe guru sing cetha. Berarti ya. Seperti Mbak sekarang ini launching NU Banyudono yang membawakan acara dari teman-teman pengurus NU Ranting Banyudono, dan rata-rata kita pernah ngaji di guru yang gurunya bersanad. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika Mbak mengambil ilmu dari YouTube dan tidak jelas gurunya, ini bahaya nanti. Maka harus cari guru atau penceramah yang jelas sanadnya. Tapi keberkahan tetap harus bertatap muka. Atau ketika tidak bisa bertatap muka karena kondisi sekarang lagi ada pandemi gitu, misal kan banyak kiai-kiai di mana-mana sekarang wis menggelar pengajian secara online gitu. Baik di Lirboyo ada kajian kitab online, di Tegarrejo juga itu pas gitu, Gus Yusuf channel, di Gus Mus channel itu juga pengajian secara. Bagaimana kita mengikuti? Ketika Mbah Kiai sudah meridhoi, iki aku membuka pengajian secara online lewat YouTube, lewat FB, silahkan diikuti. Dia sudah merestui, dia meridhoi, ya insya Allah, ya ono berkailah rakitung presentasi niki sithik. Ayo kok wong pancen dililani Mbah Kiai kok. Berarti dalam tujuan mencari ilmu itu tidak hanya sekedar kita tahu, kita mengerti, kita pandai, tapi juga sisi keberkahan itu yang paling penting. Karena berkah itu sebagaimana yang didhawuh dening para kiai, ziyadatu fi khair wa sa'adah wal karamah. Berkah itu bisa menjadikan orang yang berilmu itu tambah kebaikannya, tambah napa malih, tambah kabejanane, tambah kamulyanane. Itu berkah karena bikantuk berkah dari kiai. Beda ro wong sing ngaji karo kiai, waton ro YouTube ra cetha apa gurune, ra ketha ustate. Kadang-kadang ustate ming waton maca buku tule blonjo nang dalan. Terus gandeng iso omong, wani tampil di media dan punya pengikut banyak. Itu kan iso dolu fa'dolu, sesat dan menyesatkan. Jadi memang napa nggih, untuk saat ini memang teknologi informasi itu tidak bisa dihindari. Otomatis tuntutan dari para bapak-bapak kiai yang memang jalur keilmuan jelas syaratnya itu memang juga harus otomatis harus masuk dalam dunia niku, karena memang banyak
banyak masyarakat yang larinya kalau tidak di pesantren getting medsos. Akhirnya biar masyarakat itu tidak tidak dalam misalnya mencari ilmu di medsos itu juga ketemu dengan kiai-kiai yang bersanad. Misalnya cari ilmu di media, terus itu dijadikan sudah apal, terus dijadikan sumber untuk dakwah. Dan itu memang harus jelas sanadnya itu. Ya saya kira harus, kalau menurut saya. Jadi menurut saya ketika Kiambak akan menyampaikan satu ilmu kepada jamaah, kepada siapapun, kalau menurut saya harus ilmu itu bersanad, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mengikuti arahan, mengarahkan, memberikan fatwa, mau'idhah hasanah yang dasarnya enggak jelas, enggak cetoh. Malah penting sangat, himbauan dari PBNU sudah jelas. Ayo kita kaum muda gitu, NU harus selalu saiki bermedsos, dakwah lewat medsos. Sekarang ini kok wong NU kok ora dakwah bil medsos gitu. Ketinggalan zaman, nanti akan tinggal nama, jadi fosil sejarah ini. NU akan menjadi fosil gitu. Berarti harus dimanfaatkan. Adanya media ini harus dimanfaatkan. Mula saya sangat senang sekali dan mendukung penuh NU Ranting Banyudono akan mengorbitkan media. NU napa niki? Online Banyudono. Jadi sedaya kegiatan yang meliputi pengajian ataupun nanti rapat di internal NU Banyudono, baik itu NU Muslimat Fatayat, Ansor, Ibnu itu bisa lewat media ini dalam rangka apa? Untuk dakwah, untuk mengajak masyarakat, terutama warga Nahdliyin, supaya tetap berpegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah an-Nahdliyah. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih sudah bersedia untuk hadir di channel kami. Ini sudah banyak sekali masukan, banyak sekali pencerahan, sehingga kita menjadi lebih tahu dan lebih paham bagaimana cara kita untuk mencari ilmu itu secara benar. Karena ilmu itu sangat penting sekali, dan ilmu itu akan menghidupkan jiwa Ali bin Abi Thalib. Demikian saya Mursidi dan bersama Bapak Kiai Abdul Qadir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di tayangan selanjutnya. Dukung kami NU Online Banyudono. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.